Halo teman-temanku semuanya. Ya, mungkin Anda ingin menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga Anda karena mungkin ada kerinduan menanam sendiri di lahan yang terbatas di sekitar rumah. Atau mungkin juga ada teman-teman yang sebenarnya punya lahan yang besar dan merencanakan industri pertanian khususnya di bidang sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sayur di kota Anda. Ya, hari ini saya punya kesempatan berjalan-jalan ke Trawas dan saya mengunjungi satu tempat yang menjadi pemasok sayuran organik ke kota besar Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Pandaan dan sekitarnya. Dan nama tempat ini adalah L.S Farm. Itu berada di Trawas. Dan saya di sana bukan hanya menyaksikan yang hijau-hijau kesukaan saya, sayuran yang tumbuh begitu subur dan ternyata mereka hanya memakai cara sederhana, bukan hidroponik yang rumit. Saya berharap apa yang saya sampaikan melalui rekaman-rekaman hari ini yang berisi tips-tips bagaimana kita menjadi seorang petani sayur yang berhasil, tidak kecewa dalam skala kecil maupun skala besar. Saya berharap apa yang saya suguhkan di rekaman video kali ini itu sungguh-sungguh menginspirasi Anda. Ada begitu banyak tips. Ternyata ada tanaman yang memang perlu pembibitan baru dipindah ke media tanah, atau ada yang langsung bisa ditanam di situ. Kenapa harus memakai atap plastik yang biasa disebut greenhouse? Bagaimana cara membuatnya? Ternyata bambu dan plastik. Lalu kemudian kenapa harus ditaruh di para-para tidak langsung di tanah begitu ya? Lalu bagaimana supaya polybag itu bisa dipakai berulang-ulang bahkan bertahun-tahun, tidak robek? Itu ada tipsnya ternyata, dan ukuran polybag yang bagus untuk sayuran yang dapat bertumbuh dengan maksimal itu berapa kali berapa sih? Lalu pupuk apa yang dipakai? Tentu bukan pupuk kimia. Lalu setelah misalnya kita mencabut tanaman dan ingin menanam benih yang baru, apa yang perlu kita lakukan dengan media tanah di polybag itu? Waduh, ada begitu banyak tips. Lalu bagaimana cara kita merawat, misalnya menyiramnya dengan cara seperti apa? Berapa kali sehari? Tipsnya di sini disampaikan dengan amat sangat luar biasa, dan di LS Farm ini ada 25 jenis sayuran yang diproduksi. Saya video semuanya. Lalu kemudian eh, ada apa namanya? Tips-tips yang menarik untuk bagaimana supaya sayuran itu tidak lewat masa panennya. Karena ternyata usianya itu tidak boleh panjang-panjang. Bayam itu tidak boleh lebih dari waktu yang singkat ya, supaya sampai batangnya bisa disayur begitu ya. Dan di sini juga termasuk ada pembibitan langsung, maksudnya adalah sayur yang tidak dipanen tapi dibiarkan berbuah, mengeluarkan biji dan diperoleh bibit dari situ. Ada begitu banyak tips, dan eh, saya berharap betul-betul kali ini Walden's Garden TV menginspirasi Anda, membawa Anda menjadi petani yang handal di dalam mengelola lahan, mungkin lahan sempit untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Anda tidak kecewa lagi karena hasilnya yang maksimal, atau mungkin Anda sedang melakukan perencanaan membuat industri pertanian karena Anda punya lahan, atau mungkin Anda tidak punya rencana, tetapi dengan menyaksikan apa yang saya suguhkan, siapa tahu ini adalah titik awal untuk keberhasilan besar Anda menjadi seorang petani sayuran organik. Ikuti video-video yang menarik berikut ini. Walden's Garden TV. Saya saat ini sedang berada di LS Farm, Desa Kesiman, Trawas. Saya akan masuk ke dalam. Saya ketemu dengan, halo Mas Sugeng ya. Luar biasa, Mas Sugeng ini baik banget. Dan ini adalah penampakan di luar. Di dalam nanti kita akan lihat bagaimana LS Farm ini mengelola hampir 30 greenhouse-nya. Saya akan istirahat dulu di sini bersama dengan penggemar sayuran organik dari Surabaya. Halo Bapak. Halo Ibu. Hai, Sering ke sini ya? sering.
Sering, oke deh. Ya nanti bagaimana saya akan... Saya dan Dermulen itu permainan Dermulen belok kiri. Betul, gampang carinya ya. Ya. Pinggir jalan raya ndak jauh. Ya, dan Walden's Garden TV, bagaimana tanaman sayur apa saja yang ditanam di LS Farm? Ikuti saya. Ini adalah lokasi LS Farm yang saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Lokasinya ada sekitar 15 greenhouse. Ada apa saja di dalamnya. Nanti Anda dapat mengikutinya dan saya akan perkenalkan orang yang baik sekali namanya Mas Sugeng. Mas Sugeng, makasih ya. Sama-sama. Ini, tolong buka. Ini saya sedang berada di LS Farm, di mana di sini dibudidayakan semua sayuran-sayuran segar. Tepatnya di Trawas ya ini. Ini adalah bayam yang belum siap untuk dipanen karena usianya kayaknya masih baru tanam ini. Dia memakai sistem tanam bukan hidroponik ya, polybag. Dan ini bayam, hamparan bayam. Luar biasa. Saya coba mau tanya dengan masnya yang sedang nimbang. Mas, bayam itu usia berapa? Usia kurang tahu, 3 minggu. 3 minggu. Berarti berapa minggu lagi dia panen? Ini hari Senin panen. Bro. Ini? Iya. Oh cepet ya? 4 minggu. 4 minggu ya? Wow. Enggak sampai 1 bulan. Bro. Oh, enggak sampai 1 bulan. Ini sekali lagi. Hamparan bayam. Ya, saya akan coba masuk di dalam sini. Wow, ini kangkung. Hamparan kangkung sampai ujung sana dan sepertinya ini baru panen dan ini jenis apa ya? Ini masih kecil. Iya. Dengan jenis sayuran yang beragam. LS Farm mensuplai pelanggan-pelanggan bukan hanya di kota di daerah Trawas tapi sampai ke Surabaya karena saya kesini bersama dengan Ibu Evi Laksmi dan Pak Tanto suaminya. Mereka adalah pelanggan dari LS Farm ini yang seringkali mendapatkan supply kiriman sayuran. Wah, ini dia pokcoy. Dia memakai sistem polybag tapi segar ya, segar sekali. Ini belum usia panen, tetapi saya melihat luar biasa. Ya memang daerah sini cocok ya untuk sayuran daun seperti ini. Pokcoy, hamparan pokcoy. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman Walden's Garden ternyata tidak sulit loh membudidayakan kangkung seperti ini di polybag. Dan ini bukan hasil yang hanya dikonsumsi pribadi tapi memenuhi kebutuhan pelanggan dari kota-kota. Mas, ini usia berapa lama kangkungnya? 1 minggu. Usia panen berapa minggu? Usia panen 30-an, 35. 35 hari. Ya, nek kangkung. Ini kangkung ya. Wow, ini jenis kangkung apa ini? Kangkung Bangkok. Bangkok. Agak kecil ya. Nek Bangkok besar. Oh, kalau yang di depannya Mas ini? Ya sama ini. Sama ya. Wah, cepat ya panennya ya. Nek masih kecil gitu kan agak lama. Nek udah tumbuh gini cepet. Oh, cepet naiknya. Cepet naik. Oh, dia panennya dicabut ya. Iya, dicabut sama. Oke. Kalau itu apa nama sayur? Thailand. Kailan. Iya. Oh, itu yang sampai batangnya ya? Iya. Batangnya juga. Oke. Luar biasa. Udah berapa lama kerja sini, Mas? Nek di sayuran 5 tahunan ya salah.
Oh gitu ya. LS Farm dan sedang panen kailan ya. Kailan. Kailan, ini dia sayur kailan. Dan yang dikonsumsi ini selain daun adalah batang. Batangnya ini manis dan enak banget. Maaf Mas, dengan Mas siapa? Sugeng. Oke, sudah lama bekerja di sini. Nah, kalau kailan ini dia pembibitannya dari biji? Iya, dari biji. Dari biji ya. Semua dari biji. Semua dari biji. Dan kalau untuk usia panennya untuk kailan gini berapa? Sama kurang lebih ya 30 hari. 30 hari cepet ya? Iya. Sebesar ini 30 hari? Iya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya pupuk pakai pupuk apa? Pupuk ya, pupuk kandang itu. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Tidak pakai pupuk kimia ya, hanya pupuk kandang. Iya, pupuk kandang. Oh, Sama itu buat ngemburno tanah ini. Kulit pari. kulit padi. Ya, kulit padi ya kayak Oh, oke. Wah, luar biasa ya. Jadi ternyata pupuknya itu pupuk kandang, kompos gitu ya, Mas ya. Kompos lalu kemudian untuk menggemburkan itu sekam padi. Iya. Seperti ini. Wow. Lah ini kan di dalam ini ya, di dalam ruangan apa sih namanya ini? Greenhouse. Greenhouse. Untuk sistem penyiramannya gimana Mas Sugeng? Ya, seperti biasa pakai selang gitu. Oh, pakai selang. Pagi sama sore Oh, setiap hari pagi sore. 2 kali. 2 kali. Oke. Mas Sugeng, ini di sini ada sawi kan? Iya. Ini usia berapa hari? Seminggu? Mulai dari bibit ya sama kangkung. Nah ini kan disemai dulu, Mm-mm. baru diambil satu-satu. Iya. Ditanam. Mhm. Ini kurang lebih gak salah 5-6 hari. 5-6 hari ya. Dan ketika dia sudah besar, cepat sekali pertumbuhannya ya. Mas, ini kan ada beberapa greenhouse ya. Itu produksi nonstop ya. Nonstop. Kalau pelanggannya dari mana aja? Dari Surabaya, Surabaya, Mojokerto, Mojokerto, kota-kota dekat sini ya, Mojosari. Malang. Mereka ngambil atau memang dikirim? Atau ada yang pengepul atau gimana? Kalau hari Senin sama Kamis khusus Surabaya. Khusus Surabaya, kirim Surabaya, pelanggan Surabaya. Perorangan atau restoran atau Perorangan. perorangan ya? Wow, luar biasa. Nah, kalau di LS Farm ini apa jenis sayur apa saja yang ditanam? Kailan, Kailan, kangkung, bayam, mm-mm, sawi daging, kocok putih, mhm. banyak kok. Itu bayam merah. Ada, nek gak salah 24 macam. Oh, 24 macam. Banyak. Wow, oke. Dan ini LS Farm ini udah berapa lama? Selada wangi. Ini selada wangi nih. Ini. Wah, ini lain lagi ya. Ya, selada wangi. Untuk apa ini? Biasanya Sayur di sayur juga ya. macam-macam. Oke. Bayamnya ada 3 macam. Bayam hijau, bayam merah, bayam lurik. Ada bayam lurik di atas. Luri, nanti Ya. saya pengen lihat. Iya. Ada. Oh gitu ya? Bentar. Kok bisa saya? Ditunggu. Oke, silakan. Terima kasih ya. Oke, saya di LS Farm, greenhouse-nya, dan ini adalah bayam pembibitan. Besar sekali bayamnya dan menurut Mas Sugeng ini sekarang tidak ditemukan lagi di mana-mana bibitnya. Makanya LS Farm bikin pembibitan sendiri. Ini apa sejenis bayam Bangkok gitu, Iya, Mas? bayam Bangkok. Bayam Bangkok ya. Wih, besar sekali. Ini perbandingannya ya, daunnya dengan tangan saya. Nah, ini luar biasa. Ini bayam merah. Nah, ini bayam merah. Semai gini. Semai. Tetap dengan pupuk kandang. Iya, tetap. Lalu kemudian kira-kira Mas satu polybag ini ukuran berapa ya polybagnya ini? 40. Iya, 40. 40 kali 40. 40. Iya, 40. 40 dan bibitnya tidak 20. enggak, kalau 20 di rumah saya Pak Gem itu agak kecil begini. 40. Kecil. Ini 40 kayaknya ya. Oke, ini bayam putih masih. Nah, oh ini yang bayam luri. Ini pun jenisnya beda-beda. Ada Ada yang besar kayak gitu juga. iya yang tadi itu ya. Wow, ini bayam luri dan ini sistem polybag, guys. Wow, ini polybag loh, ukuran 40-40. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat Anda yang ingin menanam. Ternyata juga tidak perlu pupuk yang aneh-aneh. Dia cuma butuh pupuk kandang. Penggembur tanahnya itu dari sekam padi. Oke ya, coba lihat ini. Saya coba lihat ke dalam. Nah, ini udah siap panen atau belum? Ini hari Minggu, hari Senin. Panen. 3 hari Hari lagi, Senin, Pak, ya. 3 hari lagi. Jadi dia tidak harus besar banget ya batangnya ya. Iya,
Karena dia bisa disayur dengan kayaknya dengan batangnya ya. Ya, bisa. Seperti ini. Wah, wow. Terlalu tua. Luar biasa. Romen hijau yang di sana. Yang apa itu? Romen. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini adalah selada. Ini selada pada umumnya yang saya tahu Mas Sugeng. Ini untuk macam-macam ya, bistik, untuk apa? Ini udah siap panen? Belum. Belum. Ini usia berapa minggu? Ini kurang lebih ya masih 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu. Wow, saya di Surabaya nanam 3 minggu kok nggak sebesar ini ya Mas ya. Apa cuaca mungkin ya. Nah, aku Mas pengen tanya ini juga jenis selada kah? Sama itu jenis selada itu. Selada tapi tidak keriting ya daunnya ya. Ini selada apa namanya? Itu jenis selada kayak itu loh apa? Siomak wangi itu loh. Oh, Kayak itu sejenis itu. sama juga di sana padahal lain juga loh bentuknya. Daun kecil, ini daun besar. Ada penggemarnya sendiri mungkin ya. Iya. Heeh. Selera Luar biasa. Kalau lihat iya. Nah, kalau itu Mas, itu apa itu? Itu saya suka-suka itu. Kucing bebek. Itu sudah panen ya? Udah. Kayaknya itu sisa panen kok itu. Aragula. Oh, aragula. Aragula itu. Itu sayur atau? Sejenis kayak apa lalapan gitu loh. Oh, oke. Aragula. Aragula. Nah, ini teman-teman Walden's Garden TV adalah bayam luri. Jadi saya maksudnya ngevlog ini adalah memberi tahu teman-teman supaya yang berniat untuk produksi atau tanam untuk dikonsumsi sendiri ataupun dengan industri ternyata simple loh. Dimanapun Anda bisa melakukannya. Coba lihat di sini. Dan ini sederhana, polybag 40x40. Memang ada bolongan ya, akhirnya harus di bawahnya seperti ini. Ini bayam luri. Ini usia berapa Mas Sugeng? Ada 1 minggu. 1 minggu. Nggak ada 1 minggu ya, tapi ini sekitar sudah 3-4 cm ya. Iya. 3-4 cm. Dan ini adalah bayam merah. Bayam merah. Wow, semoga menginspirasi semuanya. Ya. Ini dia sekali lagi saya syuting bayam luri yang seperti tadi, yang masih usia 1 minggu ini udah tinggal 3-4 hari lagi panen. Sebesar ini hamparannya. Dan berapa duit nih yang dihasilkan dari sini? Lumayan. Wow. Penyiraman 2 kali, pagi dan sore secara manual. Cuma memang greenhouse-nya ini ya, pengaruh Mas ya kalau ditanam tanpa greenhouse dengan ada pengaruh ya. Pengaruh langsung sengat. Iya, kalau langsung kena matahari itu biasanya gimana Mas? Kurang Pertumbuhannya agak lambat. Oh, lambat. Malah agak lambat. Malah- Kalau musim hujan rusak daun. Oh, gitu. Ini rusak enggak? Pertumbuhannya agak lambat kalau musim langsung di bawah matahari. Ya, musim panas gini agak lambat. Nek musim hujan cepat, cuma rusak daun ini. Oh, iya betul. Acur ya. Ya, nah saya mau tanya, ini kalau misalnya ada angin kencang, enggak terbang? Enggak. Enggak ya? Pernah acur ini. Kalau kencang banget Baru. di atas Oh, yang tinggi. yang tinggi. Oke. Hancur itu. Dan ini istilahnya misalnya dalam beberapa tahun kan enggak ganti-ganti, jadi investasinya jangka panjang. Ini seladanya. Semua polybag 40x40 itu tips dan kemudian dikasih para-para. Nah, seperti ini, ada para-paranya ini. Ada tataan, jadi tidak langsung di bawah di atas tanah. Mas, kalau misalnya polybag gini langsung di tanah apakah pengaruh? Enggak. Enggak juga ya, cuma mungkin ini lebih rapi dan lebih bagus ya, bersih ya. Untuk panen juga lebih bagus. Lebih enak di atas panen ini. Iya, betul, bikin bongkok ya. Bawah ini khawatir ada binatang-binatang. Betul, iya juga rentan ya kalau ada Tikus, binatang. iya. Betul. Hancur. Naik Iya. ini agak sengkol itu lah. Ini bawah Iya. kokoh. Kalau ini selada merah saya lihat. Iya. Betul ya? Merah ya. Usia ini baru pindah ya dari pembibitan. Pindah.
Biasanya satu polybag 40 kali 40 ini tanam berapa ya? Saya lihat kalau untuk selada ini 4 ya sampai 5. Ada mestinya 3 kan lebih 1, kalau ada yang mati diganti. Oh, cadangan. Ada satu pemain cadangan. Jadi itu tips juga menanam di polybag 40 kali 40 mestinya 3 seperti ini. 1, 2, 3. Iya. Ini pastikan hidup. Tapi kalau ada yang diragukan Kalau ada yang kosong, tambah dia 1. gantinya lagi. Oh gitu ya. Jadi misalnya di sebelahnya ada yang mati, yang 4 itu langsung dipindah ke sebelahnya. Sebab kalau kebanyakan kecil ya, Iya. nanti hasilnya tidak maksimal. Iya, aduh Mas Sugeng ini berapa unit greenhouse sih di sini? Berapa? Ada 1, 2, 8. 8 greenhouse. greenhouse. Dan kemudian panennya itu non-stop sepanjang tahun ya, ganti-gantian. Tiap hari. Tiap hari. Wah. Gilir terus. Nggak pernah istilahnya nggak jalan gitu ya, terus muter. Oke, luar biasa. Banyak yang main ke sini lihat-lihat apa gitu. Banyak ya. Surabaya banyak. Surabaya langsung beli di sini maksudnya ya. Langsung. Oke Mas. Sukses terus ya. Makasih. Di LS Farm dan ini adalah pembibitan. Ini bibit apa ini? Ini sejenis romen hijau nih guys. Romen ya. Ini sawi daging. Sawi daging, pokcoy itu ya. Ini sawi pahit, Oh, ada sawi pahit ya? sawi asin. Oh, ada sawi asin, Sawi asinan sawi itu. pahit. Wow, Macam-macam. macam-macam ya. Kainan. Jadi pembibitannya memakai styrofoam ini, Iya. styrofoam. Iya. Ya, jadi ide. Lah, masa sekarang saya mau tanya, ini kan paling baru 2-3 hari ya Iya. yang ditutup ini. Kenapa harus ditutup pakai Supaya nggak kas? dimakan itu sama tikus. Oh. Boleh saya buka sebentar ya? Iya. Boleh saya lihat ya? Kayaknya ini baru berapa hari deh. Baru Ah. baru ini sudah sedap itu ikut di rumah Dicukui. pernah nanam itu. Mas, ini Habis di kalau sini. tanahnya pakai tanah apa? Sama atau sama ya? Cuma mungkin airnya yang dibanyakin ya. Iya. Apakah di bawah styrofoam ini ada bolongan atau tidak? Oh, tetap ada bolongan. Dikit ya, paling apa aja. Ya, seperti ini ya. Oke ya, kalau teman-teman mau lihat ini loh, styrofoam yang dimaksud ini bukan khusus ini, kayaknya ini Bekasnya buah. bekas buah ya. Ya, jadi buah anggur ya. Ya, jadi seperti ini pembibitannya. Lalu kemudian untuk memindahkan sayur ini pasti beda-beda antara sayur yang satu dengan yang lain ya. Iya. Ini kok belum dipindahkan? Apa karena tidak ada tempatnya tuh? Iya, nunggu lahannya itu. Tapi mestinya sudah bisa ya yang Ya ini ya. udah bisa. Sawi Udah daging bisa, ini dan sudah bisa. sudah bisa. Kalau yang ini belum ya? Itu belum, itu sudah bisa. Oh ini sudah bisa sawi pahit. Iya. Ya sawi pahit. Itu. Bisa tinggi 5 cm. Dan ini adalah sumber air untuk penyiramannya Mas ya. Betul? Betul. Iya. Tidak ada ikannya ya. Oh ada itu. Ada ikan. Ada, luar biasa. Oke deh. Wow. Jadi pembibitannya seperti ini. Tidak langsung tanam di polybag. Pembibitan. Kalau langsung tanam itu misalnya dari biji kita telaten taruh satu-satu, nggak usah pindah-pindah. Bagus nggak? Ya bagus. Sejenis kayak itu, kangkung tuh bisa langsung. Oh, nggak usah pindah-pindah. Bayam bisa langsung. Tapi kalau yang kayak jenis-jenis sawi-sawian begini Nggak bisa. kurang bagus hasilnya. Kurang bagus. Oh oke, berarti harus pembibitan lalu usia seminggu, 2 minggu ya? Iya. 2 minggu pindah ke polybag. Oke deh, itu tips dari Mas Sugeng dari LS Farm. Ini adalah polybag 40 kali 40 sama di LS Farm, semuanya memakai yang seperti itu dan agak tebal. Jadi tipsnya supaya tidak robek ketika kita memakai ulang adalah dilipat bagian atasnya seperti ini. Ini bekas kangkung yang baru saja dicabut dan kangkung ini usianya 30 hari sudah bisa panen. Teman-teman, luar biasa. Ini jenis kangkung Bangkok dan menurut Mas Sugeng tadi untuk kangkung ini bisa tidak melalui pembibitan, langsung biji masuk polybag. Wow, ini baru ini sudah usia panen. Kangkungnya dikasih ini ya, greenhouse ya, seperti ini. Dikasih atap plastik sama bambu materialnya. Nah, kalau ini sawi yang sementara bertumbuh. Polybag yang sedang dipersiapkan untuk penanaman baru. Mas Sugeng. Ini udah ada tanaman nih, kangkung ini. Oh, ini kangkung yang tadi langsung ya. Oh iya, ini sudah bertumbuh ini. Ini ada.
Ya, jadi setelah polybag ini tanaman sebelumnya sudah dipanen, Mas. Dicabut. Untuk selanjutnya itu apakah ada penggantian tanah atau tanah tetap atau gimana? Ya tanah tetap cuma Gemburkan, digemburkan tambahi pupuk lagi. tambah pupuk kandang. Kalau misalnya satu polybag kayak begini, 40 kali 40, pupuk kandangnya itu cuma di permukaan atas atau sampai ke bawah? Sampai ke bawah. Oh, sampai ke bawah. Oh, begitu. Iya, ya. Karena mungkin kalau semacam kangkung ini kan akarnya sampai ke bawah ya. Akar. Dicukupi berarti fisik. Di- Pertama kali kan campur pupuk sampai bawah. Terus selanjutnya kan tinggal nambahin gitu. Oh, gitu. Nambahi berarti cuma bagian atas dong. Iya kan nanti kan diaduk gini, Oh. digemburkan. Pakai apa? Pakai cetok. Oh. Jenis cetok gitu. Oh, gitu. Oh, jadi Mas Sugeng setelah itu mempersiapkan tanahnya itu diaduk-aduk gitu ya? Pakai cetok ya. Oh, oke. Tapi mungkin tidak sampai ke bawah sini ya, Mas ya. Paling setengah begitu ya. Wah, tips yang bagus sehingga kemudian tanahnya menjadi siap untuk ditanami. Gembur lagi. Wow. Saya harus ngobrol dengan pelanggan LS Farm yang rutin dikirimin, kalau tidak dikirimin ngamuk datang sendiri. Ini Ya, Ibu beli apa hari ini? kailan, mau bikin daging kailan. Ini, Terus ini selada apa ini tadi itu? ya, sejenis selada. Selada wangi. Selada wangi untuk dibikin apa? Jus sama apple juice. Oke, iya Pak Gembala, ini beli apa? Bukan semua loh ini. Kangkung, selada, ini Bokcoy. pokcoy. Beli dia beli bokcoy. Luar biasa. Jadi selain di sayur ini bisa di jus ya? Ya saya mau jus nanti pulang beli apel. Oh, oke. Siap. Luar biasa, dari Sidoarjo datang langsung loh. Luar biasa. Ya, ini adalah seledri sama. Seledri ini ditanam juga di polybag. Jadi LS Farm ini selalu memakai polybag sama. Saya sudah keliling. Dan seledri ini, Mas Sugeng, kalau panen seledri ini tidak mencabut ya, tapi memetik ya? Oh, dipetik. Digunting. Jadi setelah digunting, dipotek. Misalnya ini, dipotek lalu diikat dan ditimbang dan dijual. Jadi satu polybag ini saya melihat 3 tetap ya, 3 bibit, 3 batang.